Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Aminatu Zuria dengan NIM 20410101001. Di sini saya sebagai presenter pertama yang akan menjelaskan tentang KI, KD, dan indikator mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 di MTS. Adapun dari KI, dari mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 MTS bisa dilihat pada slide. Baik, selanjutnya yaitu untuk KD dari materi Al-Quran Hadis kelas 9. Yang pertama yaitu memahami isi kandungan Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17. Selanjutnya yaitu mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17. Ya, selanjutnya yaitu mengomunikasikan keterkaitan hasil analisis dampak positif jujur dalam muamalah sesuai pemahaman. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Sini ada 3.2.1 yaitu membaca Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-17 maksud saya. Selanjutnya yaitu 3.22 mengartikan Quran Surah Al-Mutaffifin. Selanjutnya yaitu menganalisis isi kandungan Quran Surah Al-Mutaffifin, menyimpulkan isi kandungan Quran Surah Al-Mutaffifin, menghubungkan isi kandungan Surah Al-Mutaffifin tentang jujur dalam muamalah dan fenomena sosial. Selanjutnya yaitu menunjukkan hafalan Quran Surah Al-Mutaffifin, yaitu selanjutnya menunjukkan hafalan arti dari Quran Surah Al-Mutaffifin. Selanjutnya merumuskan hasil analisis dampak positif jujur dalam muamalah pada Quran Surah Al-Mutaffifin. Selanjutnya menerapkan hasil analisis dampak positif jujur dan muamalah pada Quran Surah Al-Mutaffifin. Terakhir yaitu membangun sifat jujur dan muamalah sesuai dengan pemahaman Quran Surah Al-Mutaffifin. Itu tadi penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatahillah dengan NIM 20410101125. Di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan surat Al-Mutaffifin, di mana surat Al-Mutaffifin itu menjelaskan suatu ancaman untuk mereka yang sering menipu dan mengambil hak orang lain, dan ancaman pula bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang yang beriman. Al-Mutaffifin itu yang berarti orang-orang yang curang, adalah surat ke-83 dalam Al-Quran yang tergolong surat Makkiyah dan terdiri atas 36 ayat. Surat ini adalah surat terakhir yang turun di kota Mekah sebelum hijrah, di mana isi surat Al-Mutaffifin atau bunyi ayat Al-Mutaffifin beserta artinya yaitu wailul lil mutaffifin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin 'adzim, pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apakah sijjin itu? Kitabum marqub, yaitu kitab yang bertulis. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzabuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan.
wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Thumma yaqulu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Nah, di dalam surat Al-Mutaffifin ini menjelaskan bahwa kita jangan sekali curang dalam hal jual beli dalam suatu barang, dan juga kita dilarang untuk mengurangi dan melebihi timbangan. Karena apa? Karena nanti orang yang mengurangi dan menambah timbangan itu akan mendapatkan siksa dari Allah, yaitu dimasukkan kepada neraka sijin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatun Nafiah, NIM 202101010061. Di sini saya akan menjelaskan tentang muamalah dalam Islam. Nah, muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Nah, sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya yaitu jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain sebagainya. Hubungan baik antara manusia perlu dijaga agar terciptanya masyarakat yang rukun dan harmonis saat menjalani kehidupan sehari-hari. Konsep jujur dalam muamalah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian jujur, yaitu kesesuaian dan kebenaran dari perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Nah, sedangkan muamalah yang sudah saya jelaskan di awal tadi yaitu hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh syariat Islam dalam interaksi sosial seperti ekonomi, sosial, dan politik. Nah, jujur dalam bermuamalah, sikap yang mencerminkan kepribadian seorang muslim sejati antara lain yaitu tidak melakukan penipuan, memalsukan, dan berkhianat kepada siapapun, termasuk kepada orang non-muslim. Dalam melakukan jual beli, tidak melakukan kecurangan. Nah, indikator jujur dalam muamalah yaitu yang pertama, berkata yang benar meskipun orang lain tidak setuju. Yang kedua, sesuai antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga, memberikan kesaksian dengan adil. Yang keempat, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, taat kepada perintah dan larangan Allah. Yang keenam, menepati janji. Yang terakhir yaitu amanah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya wahai
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam melakukan muamalah, kita harus menghindari sikap egois, sombong, serakah, menghargai dan menghormati hak dan kebebasan orang lain, bekerja sama saat susah dan senang, patuhi peraturan dalam setiap perjanjian, membeli secara sopan dan seperlunya, tidak menipu atau berbohong, pahami setiap transaksi yang dilakukan, hindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, memberi toleransi bagi yang kesulitan membayar hutang. Jangan menunda-nunda membayar hutang jika mampu, tidak menjual barang yang dilarang, pakailah alat ukur atau timbangan yang benar, menjauhi riba, tidak membeli atau menjual barang hasil curian. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.